Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi membahas latihan soal ujian sekolah IPA tingkat SMP. Kali ini dari soal nomor 31 sampai 40. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal nomor 31, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan manfaat bioteknologi kultur jaringan adalah A. Melestarikan tanaman induk. B. Menghasilkan tanaman baru dengan jumlah banyak dalam waktu singkat. C. Menghasilkan keturunan ternak yang bebas virus. D. Menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman baru kembali dengan sifat yang sama. Jadi, di sini kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman. Pada pilihan C, jawabannya adalah menghasilkan keturunan ternak yang bebas virus. Jadi, C tidak sesuai dengan metode kultur jaringan karena bukan untuk tanaman. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 32, perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa bentuk materi. Atom adalah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, gambar yang sesuai dengan definisi atom adalah gambar yang kedua. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom. Jadi, yang merupakan gambar dari molekul adalah gambar yang pertama dan ketiga, tetapi yang pertama, atom-atom pembentuknya mempunyai bentuk yang sama, sedangkan pada gambar yang ketiga, atom-atom yang membentuk molekulnya mempunyai bentuk yang berbeda. Perhatikan definisi dari senyawa kimia, yaitu gabungan dari dua atau lebih unsur atau atom yang berbeda jenis yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Maka, pada gambar yang pertama merupakan molekul unsur, karena terdiri dari satu jenis atom. Sedangkan pada gambar yang ketiga, molekulnya merupakan gabungan dari dua jenis atom. Gambar yang keempat adalah campuran, yaitu zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Contohnya campuran adalah air sirup, air teh, atau air sungai. Nah, jadi yang sesuai dengan definisinya adalah C. Gambar ketiga adalah molekul senyawa. Soal nomor 33, berikut adalah bentuk perubahan zat. Yang merupakan perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu bersifat irreversible, jadi tidak dapat kembali ke semula, ada perubahan warna dan ada perubahan suhu, muncul bau atau aroma, terbentuk gas, dan terbentuk endapan. Pada kejadian yang pertama yaitu lilin meleleh adalah perubahan fisika, karena lilin yang meleleh dapat kembali ke bentuk padat. Kejadian yang kedua yaitu kertas terbakar akan terbentuk zat yang baru yaitu abu dari kertasnya dan tidak dapat kembali membentuk kertas. Maka yang kedua adalah perubahan kimia. Yang ketiga yaitu air menguap adalah perubahan dari bentuk cair ke bentuk gas. Hal ini dapat kembali ke bentuk cair dari gas dengan proses
pengembunan atau kondensasi. Jadi yang ketiga, tidak terbentuk zat baru dan bukan merupakan perubahan kimia. Yang keempat, besi berkarat. Nah, karat besi adalah zat yang baru, jadi merupakan perubahan kimia. Yang merupakan perubahan kimia adalah kejadian yang kedua dan keempat. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung bahan organik adalah lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik dan merupakan lapisan paling subur adalah lapisan tanah atas atau topsoil. Karena itu, lapisan ini menjadi tempat yang paling baik bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi, lapisan tanah yang paling banyak mengandung bahan organik adalah yang paling atas, yaitu A. Soal nomor 35, energi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah energi ramah lingkungan didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak mencemari lingkungan. Jadi, tidak memberikan polusi udara, tanah, maupun air. Energi yang tidak ramah lingkungan biasanya merupakan bahan bakar fosil yang didapatkan dari tambang. Pada pilihan A, yaitu kerosin, adalah nama lain dari minyak tanah, didapatkan dari pengolahan minyak bumi. Biogas adalah gas hasil fermentasi tumbuhan atau kotoran hewan. Pilihan C, yaitu solar, juga merupakan bahan bakar fosil yang didapatkan dari pengolahan minyak bumi. Aftur adalah bahan bakar pesawat terbang yang juga merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Jadi, energi yang ramah lingkungan yang bukan merupakan bahan bakar fosil adalah B, yaitu biogas. Kita lanjutkan dengan soal uraian pada soal nomor 36. Sabun adalah larutan yang bersifat basah. Tuliskan 5 sifat-sifat yang dimiliki larutan basah. Jadi, sifat larutan basah antara lain yang pertama, terasa pahit di lidah. Tapi jangan dicoba langsung untuk basah-basah kuat karena dapat melukai lidah. Yang kedua, larutan basah terasa licin jika terkena kulit. Ini juga jangan langsung dicoba di kulit, khususnya pada basah kuat karena dapat menyebabkan iritasi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus menjadi biru. Jadi, kertas lakmus yang berwarna merah jika dicelupkan ke dalam larutan basah akan menjadi berwarna biru. Sedangkan lakmus biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah tetap menjadi warnanya biru. Yang keempat, larutan basah jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidroksil, yaitu ion OH dan bermuatan negatif. Sifat yang kelima adalah memiliki pH lebih besar dari 7. Larutan yang pH-nya lebih kecil dari 7 adalah larutan asam. Sedangkan yang pH-nya sama dengan 7 adalah larutan netral dan jika lebih besar dari 7 adalah larutan basah. Soal nomor 37. Apa organ utama dalam sistem ekskresi manusia dan apa fungsi utamanya? Jadi, sistem ekskresi manusia terdiri dari beberapa organ, antara lain ginjal, hati, paru-paru, maupun kulit. Sedangkan organ utamanya adalah ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring zat sisa yang berasal dari metabolisme tubuh, yaitu dari makanan, obat, maupun racun yang ada di dalam darah. Kemudian, zat sisa tersebut diubah menjadi urin
Jadi fungsi yang kedua adalah mengubah zat sisa metabolisme menjadi urin. Fungsi yang ketiga adalah mengontrol keseimbangan kadar elektrolit dan cairan dalam tubuh. Nomor 38, kelinci berbulu hitam dan kasar disilangkan dengan kelinci berbulu putih halus, dengan sifat H besar dominan terhadap H kecil dan K besar dominan terhadap K kecil. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip keturunan kedua. Jadi parental atau induk yang disilangkan adalah H besar, H besar, K besar, K besar, dengan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Gamet dari induk yang pertama adalah H besar, K besar, induk yang kedua adalah H kecil, K kecil. Sehingga didapatkan keturunan pertama dengan genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kemudian keturunan pertama tersebut disilangkan sesamanya. Masing-masing memiliki gamet H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kita tentukan keturunan kedua dengan terlebih dahulu menuliskan atau menggambarkan papan caturnya, kemudian masing-masing gamet dari keturunan pertama ditulis di baris pertama dan kolom pertama. Kemudian masing-masing dipasangkan sehingga terdapat 16 variasi genotip. Fenotip yang didapatkan pada keturunan kedua terdapat 4 macam atau 4 variasi, yaitu hitam kasar, hitam halus, putih kasar, putih halus. Hitam kasar yaitu jika terdapat gen H besar. Jadi jika H besar bertemu dengan H kecil tetap muncul sifat berbulu hitam. Begitu juga dengan K besar, jika bertemu dengan K kecil akan muncul sifat bulu kasar. Jadi hitam kasar di sini ada 9 variasi. Hitam halus yaitu jika muncul gen H besar dan gen K kecil. Jadi di sini ada 3 macam genotipnya. Putih kasar yaitu jika muncul gen H kecil, karena H kecil memunculkan sifat putih, sedangkan sifat kasar dari K besar maupun K besar dengan K kecil. Jadi di sini ada 3. Variasi genotip yang terakhir yaitu H kecil, K kecil akan memunculkan sifat putih halus. Maka perbandingan fenotip dari keturunan kedua adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Soal nomor 39. Sebuah transformator dilengkapi dengan kumparan primer 2000 lilitan dan kumparan sekunder 1500 lilitan yang kemudian dihubungkan dengan tegangan sebesar 240 volt. Hitunglah besar tegangan yang dihasilkan dan jenis transformator tersebut. Kita tuliskan yang diketahui dalam soal. NP yaitu jumlah kumparan primer adalah 2000 lilitan. Kumparan sekunder jadi NS sama dengan 1500 lilitan dan tegangan primer kita tulis dalam Vp adalah 240 volt. Dalam soal ditanyakan besar tegangan sekunder, jadi Vs, dan jenis transformatornya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, perhatikan bahwa tegangan dan jumlah kumparan dalam transformator merupakan perbandingan senilai. Jadi Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Vs per 240 sama dengan
1.500 per 2.000. 240-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, jadi dikali dengan 1.500. Jadi Vs sama dengan 1.500 dikali 240 per 2.000. Kita dapatkan Vs atau besarnya tegangan sekunder adalah 180 volt. Kemudian untuk menentukan jenis transformatornya, perhatikan pada besarnya tegangan sekunder dan tegangan primer. Tegangan sekundernya adalah 180 volt dan primernya 240 volt. Jadi, tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. Jadi, tegangan sekundernya menurun dari primer. Maka transformatornya adalah jenis transformator step down. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 40. Sebutkan cara menghemat energi dalam penggunaan AC atau pendingin ruangan. Jadi, untuk menghemat energi pada penggunaan AC, yang pertama, menggunakan kapasitas AC sesuai dengan luas ruangan. Yang kedua, menyalakan AC sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Yang ketiga, menutup semua pintu dan jendela pada saat AC digunakan. Yang keempat, membersihkan AC secara berkala supaya dapat bekerja maksimal. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.